Sudah, Bu. Oke, jadi sebentar tugasnya dikumpul ya setelah Ibu menjelaskan materi. Ya, Bu. Jadi anak-anak, Ibu harap anak-anak bisa menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi sebelum Ibu menjelaskan materinya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan yaitu menguraikan unsur-unsur negara, menentukan fungsi dan tujuan negara, menentukan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam usaha pembelaan negara. Dan yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh tindakan upaya bela negara. Anak-anak, apakah anak-anak tahu materi yang Ibu sampaikan minggu lalu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Kalau begitu, saya persilakan kepada anak-anak untuk mengulangi materi yang Ibu sampaikan minggu lalu. Saya, Bu. Oke, saya persilakan kepada Evi untuk menjelaskan materi yang Ibu sampaikan minggu lalu. Jadi materi minggu lalu yaitu pengertian dan sifat-sifat negara, Bu. Di mana negara itu adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mengatur serta menyelenggarakan tata masyarakat. Terus sifat negara itu ada 3, sifat memaksa, monopoli, dan sifat menyeluruh atau mencakup semua. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi anak-anak kita berikan applause kepada Evi. Jadi anak-anak kita lanjutkan pada materi pada siang hari ini yaitu unsur-unsur negara. Jadi anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita. Setelah itu, Ibu akan membagi kelas dalam 2 kelompok. Jadi langsung saja materinya yaitu unsur-unsur negara. Di sini Ibu sudah jelaskan tentang unsur-unsur negara. Itu ada 2, unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adanya wilayah, adanya rakyat, dan adanya pemerintah yang berdaulat. Dan unsur deklaratif adanya pengakuan dari negara lain. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah kan seperti yang kita tahu, Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus. Apakah negara Indonesia itu sudah memenuhi unsur-unsur negara pada saat itu? Ada yang ingin menjawab? Saya persilakan kepada. Jadi Ibu bertanya sekali lagi, apakah pada saat Indonesia merdeka itu sudah memenuhi unsur-unsur berdirinya sebuah negara? Saya persilakan kepada Rifka menjawab. Unsur-unsur apakah sudah memenuhi unsur konstitutif atau unsur deklaratif? Unsur konstitutif, Bu. Baru unsur konstitutif, Bu. Oke, mengapa demikian? Saya persilakan kepada anak-anak untuk menjawab. Kepada Rifka atau yang lain? Ya, saya, Bu. Saya persilakan kepada Alia untuk menjawab. Ya, karena sudah adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Itu, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi kita berikan aplaus kepada Alia. Oke kan, tinggal unsur deklaratif. Jadi adanya pengakuan dari negara lain. Jadi Ibu ingin bertanya lagi. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Negara apa? Oke, bisa. Negara apa? Bu. Oke, terima kasih. Jadi Ibu kan sudah menjelaskan materi unsur-unsur negara. Jadi
kedua. Jadi materi untuk kelompok pertama yaitu fungsi dan tujuan negara. Dan untuk kelompok kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara. Jadi materinya ini Ibu mohon dibuat dalam bentuk makalah dan dipresentasikan minggu depan. Habis itu Ibu juga akan memberikan tugas. Jadi tugas yang Ibu berikan yaitu mencari contoh tentang upaya pembelaan negara itu. Seperti contohnya bisa jadi di sekolah, keluarga, atau di masyarakat. Jadi anak-anak, itulah materi yang Ibu sampaikan. Jadi anak-anak, itulah materi yang Ibu sampaikan pada siang hari ini. Jadi anak-anak jangan lupa tugasnya dikerja, makalahnya dibikin. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, Bu. Dan Ibu dan Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mohon peralatan pelajarannya disiapkan di atas meja dan cara duduknya diatur ya anak-anak. Karena Ibu akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Jadi sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menanyakan kepada anak-anak semua, kepada kakak kelas, apakah teman-temannya hadir semua pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Jadi pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang Ibu sampaikan minggu lalu. Jadi anak-anak, apakah anak-anak masih ingat tentang materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu? Jadi anak-anak, apakah ada yang ingat materi yang Ibu sampaikan minggu lalu? Saya, Bu. Tentang apa, Tasya? Tentang unsur-unsur negara. Ya, bagus sekali. Jadi apakah ada yang masih ingat materinya tentang unsur-unsur negara itu? Saya, Bu. Ya, saya persilakan kepada Chris. Ya, terima kasih, Bu. Jadi unsur-unsur terbentuknya dari sebuah negara, Bu, ada dua, ada secara de facto dan de jure. Secara de facto ada tiga, yaitu adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah. Sementara untuk faktor pendukung de jure yaitu pengakuan dari negara lain. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus atas jawabannya Chris. Jadi pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang Ibu sampaikan minggu lalu. Jadi anak-anak, kan minggu lalu Ibu sudah membagi. Jadi anak-anak, Ibu kan sudah membagi dalam beberapa kelompok. Jadi yang kelompok pertama itu tujuan dan fungsi negara, dan kelompok kedua yaitu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Adapun tujuan pembelajaran pada kelompok pertama yaitu siswa dapat menentukan tujuan dan fungsi negara. Untuk tujuan pembelajaran pada kelompok kedua yaitu siswa dapat menentukan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Pokok permasalahan pada kelompok pertama yaitu bagaimana fungsi dan tujuan negara itu. Kemudian pokok permasalahan pada kelompok kedua yaitu bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Diberikan pada pertemuan minggu lalu. Sudah, Bu. Oke, jadi yang ingin presentasi Ibu mulai dari kelompok 1. Jadi kepada kelompok 1 yang mewakili, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil makalahnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan mempresentasikan makalah hasil
Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab dari kelompok 1, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 atas makalah yang dipresentasikan. Jadi saya persilakan kelompok 1 duduk. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil makalahnya. Kepada kelompok 2 saya persilakan. Tidak ada kertas, sudah ada kertas di kertas. Bukan nama sekolah. Sebentar, ini maafin. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 2 dengan makalah yang berjudul Tujuan Negara. Itulah hasil pemaparan dari makalah kami. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab dari kelompok 2, maka kita berikan aplaus atas hasil makalah yang telah dipresentasikan. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil makalahnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, perkenalkan nama saya Christopher, perwakilan dari kelompok 3, di mana akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban warga negara. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok saya. Maka sekarang saya membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab dari kelompok 3, maka berakhirlah hasil diskusi pada pagi hari ini, dan kita berikan aplaus atas hasil makalah dari kelompok 3. Jadi anak-anak, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2, kita di sini ibu ingin meluruskan dan merangkum sedikit tentang materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi anak-anak, materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sangat bagus. Berikan aplaus kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi ibu di sini hanya ingin menambahkan sedikit tentang materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi anak-anak, di sini ibu ingin merangkum kembali materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Ini ada fungsi negara. Fungsi negara yaitu, jadi anak-anak, fungsi negara di sini yaitu melaksanakan ketertiban, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan, fungsi keadilan. Tujuan negara yaitu menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. Dan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yaitu hak kita sebagai warga negara yaitu hak pribadi, hak politik, dan kewajiban kita yaitu melaksanakan peraturan perundang-undangan, menghargai hak orang lain. Jika anak-anak belum mengerti tentang pemaparan materi atau makalah dari kelompok 1 dan kelompok 2 ataupun hasil rangkuman dari ibu, silakan anak-anak bertanya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi di sini ibu akan menjelaskan lebih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Di sini anak-anak ibu akan memberikan contoh terkait hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi contohnya seperti siswa. Hak siswa di sekolah yaitu mendapatkan pelajaran dari guru, dan hak guru yaitu atau kewajiban guru yaitu memberikan pemahaman kepada siswa. Jadi anak-anak juga sudah terbagi dalam beberapa kelompok. Jadi yang kelompok pertama itu tujuan dan fungsi negara, dan kelompok kedua yaitu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Adapun tujuan pembelajaran pada kelompok pertama yaitu siswa dapat menentukan tujuan dan fungsi negara. Untuk tujuan pembelajaran pada kelompok kedua
ingin memberikan contoh sedikit. Jadi misalkan contohnya itu hak kita sebagai siswa di sekolah. Jadi anak-anak hak siswa itu di sekolah yaitu memperoleh ilmu, kemudian menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, anak-anak kan sudah bertanya, sekarang giliran ibu yang ingin bertanya kepada anak-anak. Jadi pertanyaan ibu di sini, apakah hak-hak kita sebagai warga negara ataupun hak anak-anak sebagai siswa itu sudah didapatkan? Bagaimana anak-anak? Jadi ibu ingin anak-anak berpikir mengenai pertanyaan ibu ini, apakah anak-anak merasa sudahkah anak-anak mendapatkan hak anak-anak sebagai siswa atau sebagai warga negara? Jadi ibu memberikan waktu beberapa menit untuk anak-anak berpikir atau anak-anak berdiskusi kembali tentang pertanyaan yang ibu berikan kepada anak-anak. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah sudah ada yang ingin menjawab pertanyaan yang telah ibu berikan? Jika ada, ibu persilakan. Oke, ibu persilakan kepada Ferdi. Ya, terima kasih atas jawabannya Ferdi. Itu jawaban yang sangat bagus sekali. Dan ibu berikan applause. Ibu akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang ingin menjawab dengan jawaban yang bagus atau yang lebih bagus lagi. Oke, ibu persilakan kepada Rifka untuk menjawab. Ya, jawabannya bagus sekali. Jadi anak-anak yang belum menjawab silakan menjawab. Oke. Terima kasih atas jawaban yang telah anak-anak berikan kepada ibu. Ya, terima kasih atas tanggapan pertanyaan yang telah ibu berikan ataupun yang anak-anak berikan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini ibu sangat memberikan applause atau apresiasi kepada anak-anak yang sudah mampu mengungkapkan pendapatnya. Jadi ibu di sini akan merangkum hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini hasil diskusinya kita sebagai ibu akan merangkum hasil diskusi kita pada siang hari ini. Jadi anak-anak hasil diskusinya yaitu fungsi negara. Jadi fungsi negara ini yaitu mempertahankan keamanan negara kita. Tujuan negara di sini membuat masyarakatnya sejahtera, makmur dan tidak kemiskinan atau tidak kesusahan. Dan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, hak kita bisa mengungkapkan pendapat, kehidupan yang layak, dan kewajiban kita yaitu kita sama-sama menghargai hak-hak orang lain. Jadi anak-anak, untuk hasil diskusi atau diskusi kita pada pagi hari ini itu sangat bagus dan ibu berikan nilai yang bagus yaitu 85 untuk kelompok yang sudah tampil pada siang hari ini.